Selamat hari Sabat dan puji Tuhan untuk segala kebaikannya bagi kita semua, boleh mempertemukan kita pada kesempatan siang hari ini dan diberikan kesehatan tubuh dan kecukupan kebutuhan jasmani, teristimewa kebutuhan rohani. Dan saat ini kita akan melanjutkan chapter 18 dari buku Penuntun atau Pedoman Diet dan Makanan Anda, di mana kita akan belajar, kita sudah belajar beberapa makanan yang sangat mendukung, yang akan mendukung kita sebagai satu umat untuk dipersiapkan melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai buah-buahan, dan bagaimana pentingnya makanan buah-buahan itu bagi kita yang mau melakukan pekerjaan Tuhan, ya. Dan kita sudah sampai di kita sudah belajar buah-buahan kemarin, kemudian buah-buahan yang segar, ya, sangat direkomendasikan. Dan untuk daerah yang memiliki musim 4 musim dingin, maka buah-buahan di musim dingin tidak tersedia secara fresh, dalam arti langsung dipetik dari pohon, tetapi ada caranya, yaitu disimpan di dalam toples, ya, dengan diawetkan sedikit, pakai sedikit ini, ya. Kemudian supaya walaupun di musim dingin tetap tersedia. Oke, kita sudah sambung lagi. Apakah host di siapa sekarang, ya? Oh, Wanda is host. Oke, kita sudah belajar makan buah-buahan, ya, secara teratur, dan kemudian ini cara yang dikalengkan atau dikeringkan, ya, untuk makanan buah-buahan pada musim dingin, tapi sangat direkomendasikan untuk dimakan yang masih segar dipetik dari kebun, ya. Masih segar untuk dipetik dari kebun. Kita juga sudah belajar kemarin mengenai biji-bijian, ya, yang merupakan makanan dari Eden, sama seperti buah-buahan juga. Dan kita sudah sampai di sini, ya. Jadi kemarin dikatakan bahwa kalau kita ragu apakah akan kekurangan, kita akan mengalami defisiensi untuk tenaga kita karena hanya memakan makanan dari buah-buahan dan biji-bijian tanpa mengkonsumsi daging. Itu adalah kesalahan, ya. Karena ternyata
tanpa mengkonsumsi daging, tubuh kita itu dapat dilengkapi dan akan tetap sehat, malah lebih baik ya, dan kesehatan yang lebih baik dapat dinikmati hanya oleh makanan biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayuran. Aduh, itu mengandung semua unsur gizi yang diperlukan untuk menciptakan darah berkualitas tinggi. Jadi tidak ada keraguan lagi bahwa kualitas kesehatan yang lebih baik bisa diperoleh oleh mengkonsumsi makanan yang berasal dari biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran. Kenapa? Karena sudah lengkap dia punya ini. Apalagi kalau makanan ini kita yang siapkan ya, artinya kita yang tanam dan kita yang panen sendiri, sehingga kebutuhan kesegarannya tercapai, bebas dari polusi, dan tubuh kita juga sehat. Kenapa? Karena kita mengalami sebagian besar daripada reformasi kesehatan secara keseluruhan. Kemudian juga di situ sesuai dengan training yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang sudah berdosa itu, ya kan? Orang berdosa tidak boleh tinggal di Eden. Kalau mereka tetap tinggal di Eden, maka mereka akan hidup tenang dengan keberdosaan mereka, yaitu hidup yang penuh berkecukupan tanpa harus bekerja keras, dan mereka akan menikmati kehidupan keinginan-keinginan mereka di dalam dosa. Itulah sebabnya di Kejadian pasal 3 ya, Tuhan mengutuk tanah untuk kebaikan manusia, dan dijelaskan oleh roh nubuat, manakala tanah dikutuk dan menumbuhkan duri-duri dan semak belukar, itu adalah training yang mereka butuhkan untuk mengangkat moral mereka yang sudah jatuh, sudah hancur karena dosa. Jadi kalau secara literal itu yang sangat dibutuhkan ya. Karena secara literal itu akan mendapatkan kesulitan-kesulitan, butuh kesabaran dalam bertanam, butuh kebijaksanaan mengikuti hukum alam. Kalau zaman sekarang harus lihat bulan juga untuk tanam. Karena kalau misalnya lagi bulan purnama, maka gravitasi bulan itu dia menarik air dan dia naik ke pohon-pohon, tanaman-tanaman, air jadi pasang kan. Dan saat itu hama dari hewan-hewan kecil atau serangga itu suka untuk keluar. Jadi pada saat kita bertanam maka akan dicemari oleh hama ya. Jadi ini adalah hukum alam yang harus diperhatikan, harus melihat bulan. Demikian juga waktu mau menebang pohon ya. Nah, jadi ini semua untuk kebaikan manusia. Jadi kehidupan yang nyaman sekali itu bukanlah rencana Tuhan untuk kita alami. Kita lihat dalam kehidupan Tuhan Yesus. Kehidupannya itu bukanlah kehidupan yang easy life ya. Dia tergolong dilahirkan dalam keluarga yang sederhana dan miskin, malah dikatakan papa ya. Miskin dan papa ya. Artinya mereka sangat harus bekerja keras hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang sehari-hari. Tetapi justru di dalam standar kehidupan seperti inilah
maka training sebagai seorang yang mewakili seorang yang berdosa, dia bisa dilatih untuk bekerja keras, tetapi bisa untuk menjadi berkat kepada orang lain, ya, kepada orang lain. Nah, jadi sampai di sini sebelum kita akan lanjutkan mengenai pelajaran yang lalu, di mana biji-bijian dan buah-buahan itu adalah makanan bagi orang yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu yang kutipan yang waktu yang lalu, ya. Sebelum kita akan lanjutkan dengan paragraf yang berikut. Apakah ada yang mau melanjutkan? Kita sudah di grains, ya. Grains, yaitu biji-bijian dan kacang biji-bijian, ya. Oke, kalau begitu saya akan bacakan paragraf yang berikut, ya. Di dalam biji-bijian, buah-buahan, dan kacang-kacangan dan sayuran terdapat semua sari makanan yang kita perlukan. Jadi biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, sayuran. Jadi semua sari makanan yang manusia perlukan itu sudah terdapat di sumber makanan yang ini. Dengan kesederhanaan pikiran, dia akan mengajar kita bagaimana cara menyediakan makanan yang menyehatkan, yang bebas dari makanan daging. Jadi Tuhan akan mengajar kita bagaimana cara menyediakan makanan yang menyehatkan, yang bebas dari makanan daging. Jadi makanan nomor 1, ya memang ada nomor 2 juga, sayuran. Karena kita sudah di dunia yang berdosa kan, ada sakit penyakit, sehingga sayur-sayuran ditambahkan sebagai herbal kita. Dan siapa yang menjadi kita punya guru masak? Tuhan, ya. Tuhan. Jadi kita belajar dari Tuhan bagaimana menyediakan makanan yang sehat. Dan di sini dikatakan itu disediakan dengan limpahnya. Aduh. Memang sebenarnya bayangkan, ya, kalau kita rajin saja sedikit, ya, itu makanan kayak sayur gedi, rempah-rempah yang wajar, ya, yang bukan yang kalau di sini bumbu-bumbu, ya, kayak pandan, daun pepaya, macam-macam kita mau sebut satu persatu, banyak sekali, daun singkong sendiri, semuanya kita tanam sendiri, kita bisa dapatkan itu, ya. Kita untuk daerah untuk yang tinggal di Indonesia, ya. Kalau di luar negeri nanti ada tanamannya yang lain gitu, ya, yang sebenarnya bisa ditanam, ya, dengan sedikit usaha, ya, bisa kita dapatkan. Dan dikatakan bahwa dari tahun ke tahun hasil bumi semakin merata dibagikan kepada semua orang karena sarana angkutan sudah lebih lancar. Sebagai akibatnya, banyak bahan makanan yang beberapa tahun lalu dianggap makanan mewah yang mahal, tetapi sekarang sudah berada dalam jangkauan semua orang sebagai makanan sehari-hari. Nah, ini sudah ada proses distribusi, ya, dari satu daerah, satu wilayah ke wilayah yang lain. Sehingga keanekaragaman daripada makanan ini bisa dijangkau dan bisa terjadi dengan harga yang lebih terjangkau, ya, lebih terjangkau. Jadi di sini kita mendapatkan keragaman, ya, keragaman dalam makanan ini sangat penting. Kemudian
Jikalau kita merencanakannya dengan bijaksana, bahan makanan yang paling mendukung kesehatan dapat diperoleh di hampir semua negeri. Kemasan-kemasan makanan seperti beras, gandum, jagung, dan tepung dikirim kemana-mana. Begitu juga kacang-kacangan dan biji lainnya yang tumbuh di setiap wilayah. Semua ini memberikan kesempatan bagi kita untuk memilih makanan yang sempurna tanpa makanan daging. Jadi kalau kita lihat bahwa ini sudah masuk ke periode di mana makanan daging ditinggalkan karena kenapa? Karena sudah ada dia punya apa? Sudah ada dia punya pengganti ya. Makanan yang berasal dari Eden ya, makanan Eden. Kalau dahulu sepertinya kalau kita mau melihat peternakan itu lebih banyak dan makanan selain daging itu agak lebih sulit ya untuk keragamannya ya karena keterbatasan dalam distribusi. Tapi saat di mana tulisan ini ditulis itu menunjukkan bahwa keragaman itu sudah sangat mudah terjadi, apalagi di zaman kita sekarang. Di zaman kita sekarang kita mau cari aneka biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran itu sudah mudah didapat ya, sudah sangat mudah didapat. Oke, sampai di sini ada yang mau menambahkan dari bacaan kita sebelum kita akan melanjutkan dengan bagaimana menyediakan makanan ini dengan secukupnya tapi yang benar. Ya tadi kalau ya silakan ya Anti Early silakan. Tadi mengenai buah-buahan yang gimana setiap tempat lain-lain kan buah-buahnya yang tersedia. Memang kalau zaman sekarang ini udah nggak susah lagi karena apa kita bibit-bibitnya aja sudah ada seperti buah langka lah kalau di Indonesia itu kayak apel, grape sekarang ini udah nggak susah lagi, orang Indonesia sudah bisa tanam sendiri. Itu pun tanahnya bisa memadai dan bibitnya aja sudah ada di Indonesia. Jadi sekarang ini udah nggak susah ya. Dan lu kayak di sini di Amerika ini kan nggak ada dulu rambutan, duren gitu ya. Terus waktu saya pertama kali tahun 87 ke sini itu susah sih udahnya lagi di sini. Dan orang Meksiko aja yang di Meksiko sini mereka udah nanam di situ. Karena kalau di tanah Amerika susah, mereka nanamnya di Meksiko. Jadi nggak usah susah-susah lagi mau bawa-bawa ya yang jauh-jauh. Tetapi masih didatangkan dari mereka bisa kirim itu lewat laut atau apa yang dari Thailand, dari Vietnam, dari mana-mana itu ke sini. Dan kayak kurma dulu kan kurma di orang Isana. Nah sekarang udah nggak susah lagi, mereka udah tanam di sini gitu, udah tanam juga di Indonesia, udah di mana-mana gitu. Jadi udah bibitnya aja sudah tersedia, jadi nggak aneh lagi gitu kalau sekarang ya. Dan semenjak pandemik lah yang susah ini sekarang dibikin persulit lagi, nggak tahu ini gimana. Nah itu oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi Anti menyinggung mengenai bibit ya. Memang betul di Indonesia saja kita mau tanam bibit vegetatif yang cepat berbuah karena dikembangkan secara vegetatif, dicangkok, di stek, sambung pucuk, okulasi gitu ya. Itu harganya sangat terjangkau. Contoh misalnya alpukat mentega yang berbuah cepat karena disambung pucuk, itu beli dari Kediri, dari Jawa, Sukabumi atau mana itu sampai di Manado 20.000 ya, 20.000 satu kali pesan 4 dikirimnya. Jadi 80.000 udah termasuk pengiriman, udah dapat 4 biji. Cempedak di sini jarang di Manado, bisa kita beli cempedak ya.
dan lain-lain. Jadi inilah ya, keragaman ini sudah terjadi gitu. Jadi tidak ada lagi alasan untuk mengalami kekurangan keragaman ya, kesulitan dalam keragaman. Sehingga ini adalah kesempatan bagi kita untuk menikmati kesehatan tubuh yang optimal dari sumber makanan yang sehat yang sudah sedang direkomendasikan kepada kita. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan sehubungan dengan Oke. Nah, apakah mulai dari anti early boleh tolong dibacakan, disediakan dengan secukup dengan benar dari 487. Oke. Ya. Mana? Sampai 488 ya. Mana? Udah kabur udah. Itu mulai buah-buahan ya? Iya, oke. Oke. Buah-buahan, biji-bijian, dan ini kok nggak kelihatan. Oh, oke. Buah-buahan, biji-bijian, dan sayuran yang disediakan dengan cara sederhana. Jadi maksudnya sederhana itu nggak usah dimacem-macemin kali gitu ya, alami aja gitu ya. Jadi buah-buahan, biji-bijian, dan sayuran. Jadi sayuran mungkin ya, kalau sayuran sederhana ya mungkin kayak di steam atau kalau salad ya makan mentah. Tetapi ada yang sayuran yang perlu dimasak. Ya. Jadi kalau dimasak yang sederhana itu apa? Ya kalau nggak paling di steam atau dibikin sup yang gampang-gampang itu sederhana lah ya. Jadi nggak usah dimacem-macemin. Bebas dari rempah-rempah. Nah, jadi bebas dari rempah-rempah yang di steam, yang direbus ini kan nggak pakai rempah-rempah karena ini sudah dibilang bebas dari rempah-rempah dan segala jenis lemak. Nah, segala jenis lemak ini apa? Lemak ini termasuk minyak sayur, minyak pokoknya minyak goreng lah. Santan ya, dari santan juga ya. Nah, santan, santan juga lemak. Jadi lemak ini itu juga kayak nut itu juga lemak loh, itu lemak itu. Kayak alpukat juga lemak, tapi lemak nabati. Dan ditambah dengan susu dan krim, berarti ini harus bebas. Jadi bebas berarti jangan ditambah rempah-rempah, jangan ditambah segala jenis lemak katanya. Segala jenis lemak. Jadi kalau segala jenis lemak berarti lemak nabati dan lemak. Iya, betul. Ini kalau mau dibaca akan ditambah dengan krim. Padahal itu adalah free from. Ya. Enggak. No, ini free. Jadi ini harus bebas katanya. Jadi harus bebas selain dari rempah-rempah, bebas dari segala jenis lemak, bebas dari susu. Betul. Krim, karena krim ini kan dari susu, dari telur. Itu krim biasanya. Adalah makanan yang paling, jadi makanan yang paling menyehatkan yang mana? Dia bilang kan bebas dari rempah-rempah dan segala jenis lemak. Ditambah dengan susu dan krim adalah makanan yang paling menyehatkan. Loh, ini nggak cocok, Roy, terjemahannya. Iya, betul. Iya. Milk and cream and the most helpful diet. I see. Sekarang gini, ini sebenarnya bukannya yang ditambahkan yang di situ. Jadi ini bebas dari rempah-rempah, segala jenis lemak dan susu dan krim. Betul, Ya, jadi karena sampai di situ yang dibilang karena anti milk sama krim ini biasanya dicampur dengan yang spice grease gitu ya. No, itu enggak. Ini the most helpful diet. Kayaknya ini ya the most helpful dietnya adalah ini menerangkan dari buah-buahan, biji-bijian dan sayuran yang dengan cara sederhana. Dengan cara sederhana. Nah, iya. Nah, itu kayaknya ini
ini most helpful diet adalah Ya. menjelaskan yang pertama ini kayaknya Ya, gitu. betul. They impart, jadi they impart makanan ini, makanan ini memberikan gizi untuk tubuh, memberikan gizi nutrien untuk tubuh dan give a power endurance. Jadi makanan ini memberikan gizi untuk tubuh dan juga daya tahan tubuh ya. Di sini dibilang daya tahan tubuh. Di sini give power, jadi memberikan Tenaga, power, tenaga. Jadi untuk daya tahan dan untuk vital. kekuatan, daya tahan tubuh, kekuatan insan. Di sini udah dicampur adukin semua ya. Iya. Jadi dihasilkan oleh makanan yang merangsang. Makanan yang merangsang itu tadi termasuk rempah-rempah itu Yang tadi kan tadi yang di merangsang. atas, betul, yang Nah, harus dibebaskan. iya, iya bebas dari yang merangsang. Yang merangsang itu termasuk rempah-rempah. Rempah-rempah itu apa? Banyak kan yang termasuk rempah-rempah ini Iya. kayak cabai itu kan Cabai, dia pala, merangsang gitu kan? cengkih. Karena itu pala, cengkeh, ya cengkeh itu. Dan itu merangsang itu. Terus jadi di sini kekuatan intelek yang tidak dihasilkan oleh makanan yang merangsang. Keterangannya. Jadi makanan ini memberikan, jadi makanan yang di sini maksudnya adalah buah-buahan, biji-bijian, dan sayuran yang disediakan secara sederhana tadi, memberikan gizi untuk tubuh dan juga daya tahan tubuh. Kekuatan intelek yang tidak dihasilkan. Jadi ini untuk dan termasuk kekuatan intelek gitu. Jadi makanan ini tadi itu tidak dihasilkan oleh makanan yang merangsang. Itu kan maksudnya. Karena kalau campur aduk bingung. Terus kekuatan intelek ini apa? Ini kekuatan kita punya brain, kita punya forehead, bukan? Betul. Jadi kekuatan intelek. Iya. Jadi inilah otak kita punya, itulah yang apa kita punya kan itu kita punya komunikasi kan. Jadi kalau kita makan ini ada tubuh kita, gizi, vitamin, mineral di dalam buah bijian dan sayur disediakan secara ini tadi itu karena di otak kita lah untuk kita komunikasi dengan Tuhan, ya kan? Dan daya tahan tubuh di sini bukannya ini daya tahan tubuh adalah kita punya imun kan? Kita punya imun. Iya, iya betul. Itu imun termasuk bagaimana kita bisa produktif hari itu kalau kita punya endurance dan vigor yang baik. Jadi kita bisa mengerjakan hal yang banyak pada satu hari dengan tepat sesuai dengan kebijaksanaan yang dari hal-hal yang baik yang kita bisa terima, kita memperoleh kebijaksanaan dan bisa mengerti firman Tuhan juga, dan juga kita bisa produktif, sangat produktif ya, berhubungan dengan produktivitas. Gitu. Ya ini yang that are not produced, jadi itu tidak diproduce oleh yang makanan yang merangsang itu tadi. Jadi makanan yang sederhana yang disediakan sederhana inilah tadi yang yang baik untuk tubuh kita. Jadi mau dilanjutkan ini, Roy? Ya, nanti di 488. Oke. Oke. Biji-bijian dan buah-buahan yang disediakan bebas
dari lemak dan dalam keadaan alamiah. Jadi dalam keadaan alamiah itu, alami itu apa adanya kan. Jadi biji-bijian yang dan buah-buahan, ini dia kasih tahu biji-bijian dan buah-buahan yang disediakan bebas dari lemak. Jadi jangan dimacam-macemin gitulah ya. Iya. Dan dalam keadaan alami itu apa yang bagaimana kita petik itulah yang dimakan. Seharusnya lah menjadi makanan yang disediakan di atas meja makan orang yang mengaku bersedia untuk diangkat menjadi warga surga. Wow. Jadi kalau kita mau diangkat menjadi warga surga, kita harus berganti merubah kita punya cara makan. Jadi makanlah yang alami, biji-bijian dan buah-buahan katanya, yang alami. Terus yang lainnya bukan kan ini, yang lainnya cuma keterangan dari mana Iya, diambil. cuma keterangan aja dari judul. Oke, seperti jadi begini, kalau misalnya kayak di Indonesia itu ya bisa tanam sendiri di kayak di kebun ya, di tanah yang udah itu udah enak deh itu sebenarnya, tinggal ditanam aja. Berbuah itu tinggal ambil kita langsung makan. Nah itu memang itu memang mujarab banget gitulah itu langsung dia punya ininya, dia punya nutrisinya benar masih asli gitu ya. Nah kayak kami di sini ada makanan yang memang nggak bisa didapat, tetapi kalau di California kebanyakan ada juga sih dekat di situ ya. Dan kalau saya yang di Oregon ini memang apa yang mau dicari itu nggak 100% ada gitu ya. Jadi tapi masih bisa disediakan, ada yang powder mereka bikin di freeze gitu ya. Ini kayak sekarang saya makan buah apel dengan dragon fruit itu apa, buah naga merah. Tetapi ya buah naga merah karena nggak ada yang freshnya, yang merah ini nggak ada freshnya, jadi tersedia kita bisa pakai yang powder. Jadi mereka bikin di freeze dry. Di freeze dry itu seperti dikeringkan, terus di powder, powder itu apa? Bubuk. Dibubukkan ya gitu. Jadi freeze dry saya pernah lihat dia punya itunya, mesinnya itu rupanya airnya disedot jadi seperti jadi kering gitu. Nah, jadi rasa manis banget itu. Terus dibubukin gitu. Ya itulah yang kita makan sekarang begitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Anti. Oke, ada yang mau menambahkan sehubungan dengan makanan sehat ini? Cara penyediaannya sangat sederhana, simple, apa adanya ya, sangat sederhana. Dan saking pentingnya makanan ini, teristimewa buah-buahan, maka untuk bisa dipindah-pindahkan ke daerah yang lain supaya tetap bisa dikonsumsi atau pada musim yang sulit, maka bisa dikeringkan dan untuk bisa dimakan kemudian ya. Oke. Sekarang kita akan baca dari mengenai bubur ya. Silakan Brother Ebing, ya silakan. Ya, boleh balik lagi bro, sedikit. Ya, ini kita naik lagi ya, oke. Kelihatan? Ya, sudah. Ya, jadi ini bagaimana penyediaan makanan ya yang sederhana, ya, yang natural. Cuma yang menjadi pertanyaan adalah mengenai kacang yang di blender. Kacang yang di blender masuk nggak gitu? Atau kelapa ini kan buah gitu, kelapa yang disantan. Termasuk nggak ini ya? Iya. Kira-kira gimana itu? Ya, jadi
termasuk kacang ini yang bisa dikonsumsi sebagai makanan sehat atau enggak, maksudnya dalam kategori sederhana ini ya. Sederhana, bebas dari rempah-rempah dan segala jenis lemak. iya. Iya. Ya, kita tahu biji-bijian ini kan penuh dengan apa ya? Banyak lemak, apalagi kacang gitu. Iya. Iya, iya. Nah, bagaimana dengan biji-bijian yang ya kalau biji-bijian pasti ya nggak masalah ya, tapi biji yang di blender nih, kacang yang di blender misalnya, atau Iya. kedelai yang di blender, atau kelapa yang diperas santannya gitu, gimana? Iya. Oke, terima kasih. Jadi kalau dilihat kan di sini disediakan dengan cara sederhana ya, dan bebas dari lemak dari segala jenis lemak ya. Grease of all kinds, grease ya. Nah, sekarang pertanyaannya, biji-bijian itu biasanya kalau orang bikin misalnya bikin gado-gado ya. Ya, misalnya seperti itu, Contoh kan, bro, gado-gado. gado-gado tuh kan gado-gado segar-segar itu, cuma di steam sayurnya. Semua lalapan kalau pakai bumbu kacang gado-gado, Iya. wah itu cocok sekali itu. Nah, sekarang kalau sudah di apa namanya di blender seperti itu, dibikin krim, kayak krim lah ya dia. Walaupun udah dihancurin, apakah itu sudah masih cara sederhana atau sudah tidak sederhana dan harus disingkirkan? Kalau menurut saya itu masih cara yang sederhana. Kenapa? Masih bisa, bro. Iya, karena saja dengan ini, dengan waktu kita makan langsung ya, Tidak ada perubahan, bro. nggak ada perubahan. Mungkin kalau ada terjadi fermentasi, tapi kita nggak tahu kalau untuk biji-bijian ini dari kacang ini terjadi fermentasi yang cepat seperti kalau Oh, kita. biasanya susah, bro. Biasanya Ya. kalau bijian sangat lama untuk Iya, terfermentasi. iya kan, Kalau buah itu bisa cepat, kalau buah. cepat. Iya. Nah, jadi kecuali nanti misalnya kacang ini udah di blender, udah ditumbuk, kemudian kita masak lagi pakai ini itu ya gitu-gitu sudah banyak. Cuman ya itu juga gado-gado banyak sekali dia punya rempah-rempah ya, banyak sekali. Tapi kalau rempah-rempah tertentu mungkin boleh, tapi kategori rempah yang ndak bagus itu kayak apa gitu, merica gitu ya, merica, pala, cengki itu ada kutipan-kutipannya. Itu termasuk rempah-rempah yang sebenarnya itu untuk herbal, masuk kategori herbal ya. Bukan untuk masuk. Jadi kalau herbal itu artinya dikonsumsi waktu kita membutuhkan treatment, bukan sebagai makanan. Kenapa? Karena dia akan sangat merangsang dan merangsang itu artinya memberikan efek merasakan sesuatu tapi sebenarnya kosong gitu ya, kosong, tidak, dia kayak membohongi saraf. Kayak contoh kita minum teh, dia memiliki tein atau apa gitu ya yang kita sempat ingat. Nah, nanti kita nanti terasa kayak kuat, tapi sebenarnya dari teh yang kita minum itu tidak memberikan vitalitas di dalamnya. Nah, untung-untungan kalau kita minum teh, kita ada mengkonsumsi makanan yang bergizi sehingga kita merasa kuat dan waktu kita bisa olahraga atau apa, memang betul-betul tersedia dia punya kekuatan karena ada makanan yang bernutrisi. Tapi kalau tidak, kita makanannya cuma Indomie, terus kita minum teh, terasa kuat, energik, tapi sebenarnya kopi juga bisa, bro. Iya, kopi juga ya. Tapi sebenarnya iya, jadi nggak ngantuk, ada kekuatan untuk terus bekerja di malam hari dan siang hari juga, jadi nggak ngantuk. Ngantuk hilang, tapi sebenarnya dia tidak memberikan kekuatan. Akhirnya kita apa? Jantung dipaksa, liver kerja keras, nggak ada ini. Akhirnya kita organ-organ tubuh kita yang kena. Nah ini bahayanya makanan yang merangsang, yang ada di rempah-rempah ya, rempah-rempah tertentu. Ada rempah-rempah yang bisa dan itu obat, kayak kalau kita pakai kunyit
ya jahe itu tidak masalah, tetapi mungkin yang bermasalah kayak cengkih, merica, seperti itu, lada ya. Oke. Nah, silakan kalau ada tambahan lagi atau Oke bro, boleh bro. Sudah. ya. Terima kasih. Halo, Iya, silakan halo. Tadi pertanyaan Oh, Eding anti ya. mengenai kelapa. Oh iya, kalau kelapa juga ya, nggak disinggung ya, kelapa yang disantan. Oke, silakan. Iya, saya rasa kalau misalnya kelapa itu secara alami makan itu bagus kan, yang kita tahu sih kelapa itu bagus, apalagi airnya. Air kelapa itu bagus sekali itu. Nah, jadi kalau air kelapa itu nggak apa-apa. Tapi kalau kelapanya mungkin boleh kali ya dia makan, Boleh. bagus Asal itu. kayak Iya, contoh cendol kan secara nanti. alami. Cendol itu santannya diminum langsung. Nah, kalau udah dimasak. Iya, kalau Ya. jangan dimasak. Nah, iya. Jadi kalau diperes langsung itu seperti susu kan, seperti susu. Iya. Jadi kita makan, Ya, jadi kita minum susu dari buah itu. susu kelapa. Iya, susu kelapa gitu kan. Wow. Yang penting fresh gitu kan, yang penting fresh. Jangan difermentasi atau apa gitu. Jadi Iya, kalau iya. sudah dimasak itu udah jadi lain dia. Iya, anti. Betul. Kita ingat makanan Saya rasa. orang Medan ya, itu hampir semuanya serba santan. Hampir semua pakai santan. Waduh, makanya. Dan selain juga makanannya suka daging-daging. Nah, itu makanya mereka kalau berbicara itu langsung to the point. Karena Ya. cepat Nah, naik kalau darahnya. santan, kebanyakan mereka itu udah masak ya. Jadi kalau santan itu yang dari segi orang kedokteran juga sebenarnya nggak baik untuk kita punya tubuh, karena itu bisa menghambat kita punya peredaran darah. Jadi itu lemak banget. Kolesterol. Jadi Ya. bisa jadi stroke, bisa orang darah tinggi, itu karena bikin darah mengental. Itu yang setahu kita sih waktu Nanti baca-baca. gimana kalau kita bikin kolak pada saat sudah mau diangkat, sudah selesai, gitu, baru santannya ditaruh gitu. Ya, Enggak di. yang enak itu kalau sudah selesai kolaknya, taruh aja santannya. Gitu, Iya, jadi nggak kolaknya yang terjadi, sudah nggak ada matang. minyak. Kan biasa kalau udah ditaruh di awal, di bagian atas kolak udah ada bintik-bintik minyak. Walaupun, tapi kalau Iya. baru ditaruh, nah itu masih simple kan artinya. Ya, kalau itu makanan untuk orang sehat ya, jangan Iya, orang iya. sakit. Kalau orang sakit nggak boleh juga. Iya, betul. Iya. Thank you. Terima kasih. Nah ini kita sekarang makan bubur. Waduh, ini bubur kita tahu apa ya? Tidak terlalu direkomendasikan, tapi apa yang akan dikatakan ini saya dulu baca, nanti berikut mau minta tolong Brother Ebing ya. Bubur diperlukan beberapa jam untuk memasak biji-bijian sebagai bahan bubur. Ya, beras kan itu biji-bijian juga kan. Kita bikin biasanya bubur. Nah nanti di tempat lain ya dari dari gandum atau dari macam-macam kan. Intinya dari biji-bijian. Tetapi makanan lunak atau cair kurang menyehatkan dibanding dengan makanan kering. Makanan kering perlu dikunyah dengan saksama. Sebagian orang berpikir bahwa makanan sehat kebanyakan terdiri dari bubur. Untuk memakan bubur banyak-banyak, itu tidak terjamin menyehatkan alat pencernaan. Karena bubur itu mirip cairan. Anjurkanlah supaya memakan buah-buahan, sayuran, dan roti. Wow, di sini masuk roti ya. Kita akan lihat nanti roti itu seperti apa ya. Oke, jadi di sini dikatakan bahwa bubur ini adalah makanan yang tidak direkomendasikan. Dan karena apa? Karena bubur ini
tidak menyehatkan alat pencernaan karena kandungan airnya yang tinggi sehingga proses untuk menyerap zat-zat makanan itu akan kesulitan lambung kita untuk menyerapnya atau usus-usus kita untuk menyerapnya ya. Jadi tidak sehat ya. Ini bukan makanan sehat dan ini bukan makanan yang dianjurkan ya. Dianjurkan. Nah, walaupun dia berasal dari biji-bijian. Ini contoh makanan yang dari biji-bijian tetapi dikelola yang harusnya makanan yang sehat tetapi diolah dengan cara yang kurang tepat ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau dibikin bubur tetapi bubur yang kental, bubur kental? Apakah itu juga termasuk tidak baik? Misalnya kita bikin, ya silakan. Kan misalnya tinutuan Iya, Bro. dibikin kental kan, nah gimana kira-kira? Jadi kalau melihat ini bahasa Ellen White, bubur yang mirip Apakah saya yang hilang atau Brother Ebing ini? tidak menjamin menyehatkan pencernaan karena itu mirip cairan. Jadi kecenderungan orang yang makan bubur yang terlalu cair, kita rasa sunya jakuja. Jadi kurang jatelang gitu. Padahal proses pencernaan itu kita tahu ya bersama ini secara enzim di mulutnya. Ya. Jadi enzim mengunyah itu petiale atau petiase ya yang ada di mulut. Iya. Jadi enzim itu yang akan membuat pencernaan kita itu bisa menyerap. Kalau tanpa enzim itu, maka pencernaan kita nggak bisa, sekalipun dia bentuknya cair gitu. Nah, cuma menjadi pertanyaan, ya sama dengan Brother Roy bilang tadi, bagaimana kalau dia sedikit kental gitu, seperti bubur Manado ya, begituan. Kalau menurut kita, apakah dia kental ataupun cair? Kalau kita prinsipnya tahu bahwa setiap makanan yang kita makan itu hanya akan dicerna kalau ada enzim yang ada di mulut kita. Sebenarnya kalau dia cair pun kita sebenarnya bisa kumur-kumur dulu atau apa. Atau kalau dia agak menyatu jadi. Nah, itu yang menurut kita tidak akan mengganggu pencernaan. Nah, yang menjadi kecenderungan adalah kalau barang cair, makanan itu cenderung cair, kita langsung telan gitu. Telan. Oh, sehingga parah sekali ya. Tidak langsung terjadi proses pencernaan awal ya di mulut. Pencernaan itu kan awalnya di mulut gitu. Betul. Nah, ketika tidak terjadi proses jadi kita rasa seperti itu ya. Ya, jadi ya bisa ditangkap ya maksudnya. Jadi di sini kita diingatkan betapa pentingnya, karena gini juga ya, saat makanan itu sedang dikunyah, itu sebenarnya kita sedang secara pikiran kita sedang menyiapkan lambung juga untuk bersiap-siap untuk apa? Untuk bekerja. Maka itu sebabnya makan gula-gula karet ini sangat berbahaya. Dia menipu. Waktu kita mengunyah, lambung sudah siap-siap ini. Dia udah mulai mengeluarkan sedikit-sedikit cairan enzim pencernaan, asamnya. Padahal tidak ada makanan. Tapi tidak turun makanannya, iya. Akhirnya asam lambung naik. Nah, terjadilah gesekan di lambung. Iya. Jadi kita diingatkan kalau makan harus dikunyah supaya enzim di mulut tercampur dan tubuh juga, lambung udah siap nih, sudah siap untuk bekerja. Nah, kalau kita tidak kunyah baik-baik, langsung ditelan, tidak ada enzim dari air liur, enzim petialin kalau kita nggak salah atau apa itu mulut nggak masuk, itu sebenarnya waktu di lambung cepat sekali akan bekerja dengan baik kalau sudah ada enzim itu. Aduh, ini halo bro.
ini ya. Baru sebenarnya, halo, Iya, silakan. sebenarnya tidak hanya bubur ya, bahkan makanan keras pun kalau tidak dikunyah dengan baik, yang terjadi adalah seperti yang tadi yang kita sudah jelaskan ya. Ya. Maka lambung tidak siap mencernanya. Karena Iya. begini ya, ada beberapa teman ya, saya sendiri kaget melihat kita makan belum seperempat, mereka udah mau hampir habis tuh. Iya. Kita makan sama-sama ini bareng-bareng. Ini kita belum masuk seperempat pun belum masuk, mereka udah mau habis. Iya. Dan kita pikir, kita sempat bercanda gitu ya sama teman. Waduh, makanannya ini kayak dihisap gitu. Padahal keras loh ini. Iya. Padahal keras gitu. Betul. Jadi dengan makanan keras pun kita bisa berdosa ya, nggak cuma bubur gitu. Kalau makanan itu nggak dikunyah dengan baik gitu. Bahkan ada anjuran kalau boleh kunyah itu sampai kehalusannya itu yang lambung kita mencerna, menyerap makanan itu kalau apa ya? Dia sampai di ukurannya itu sampai di 0,15 mili. Lewat dari Sampai halus ya. 0,15 mili, Iya. itu pencernaan kita nggak serap. Iya. Dia dibuang terus. Dia diteruskan ke pembuangan. Jadi kalau kita makan, kenapa kita harus mengunyah? Karena memang pencernaan kita nggak bisa cerna dengan halus kalau ukurannya besar gitu. Kan yang Iya. punya gigi itu mulut kita, bukan lambung kita gitu. Lambung. Iya. Lambung itu hanyalah proses enzimatik. Iya. Tetapi yang punya gigi, yang punya fungsi untuk apa ya, menghancurkan, itu gigi kita, mulut kita gitu. Jadi makanan keras pun sebenarnya harus dikunyah dengan baik karena memang prinsip Iya. pencernaan seperti itu. Iya, betul. Dua di atas mekanis. Iya. Yang di pencernaan itu biokimia ya. Iya. Oke, bro. Terima kasih. Ini kita lanjut baca, ini ada yang menarik ini, bubur encer ya. Atau Graham Gruel. Ini gruel atau gruel ya. You can make Graham Gruel. Engkau bisa memasak bubur encer. Ini nggak tahu dia punya terjemahan. Jikalau tepung itu terlalu kasar, ayaklah tepung itu. Sementara bubur itu masih panas, jadi ini bubur, tapi bubur Graham Gruel ya. Tambahkan susu. Ini akan menjadi makanan yang sehat untuk perkemahan. Jadi di sini ada susu ini. Oke. Bagaimana? Dia punya komentar. Tahun 1871 ya. Ini 1871. Kalau di atas, tadi kita lihat, di atas yang dikatakan hindari susu itu tahun 1890 ini ya. Ini 1890. Dan ini 1871 ya. Oh, berarti pada tahun itu Mrs. White belum mendapatkan terang mengenai susu. Nah, Sesudah ya. waktu tahun 1891 baru dia mendapatkan terang mengenai itu, mengenai susu. Ya, jadi dari sini kita Padahal betul. Ancar seperti yang baru dikasih tahu oleh Auntie Early. Nanti secara pribadi kita tinggal sendiri ya. Kita perdalam lagi, tambah 1-2 saksi untuk bisa ke kesimpulan seperti itu ya. Jadi nanti kita tinggal ini ya. Tapi yang jelas di sini, ini apakah Graham Gruel ini diterjemahkan sebagai bubur encer? Apakah betul ini atau ada nama tertentu itu di sana nanti? Graham Gruel. Soalnya kalau di atas kan bubur ditulis porridge. Ini nggak bilang porridge tapi Graham Gruel ya. Ini kayaknya ada nama. Dia bilang Graham flour juga, berarti ada flour di sini, ada tepung yang memang macam-macam sih, ada tepung Graham itu ya. Dan kita nggak tahu mengenai itu, yang kita tahu sih kayak millet, buckwheat, terus macam-macam memang namanya itu. Saya nggak ingat lagi apa-apa lagi.
Itu yang sering saya bikin sih, buckwheat sama millet sama yang lain-lain saya pernah juga bikin, cuman saya nggak ingat lagi nama-namanya. Sini banyak macam-macam sih. Terus graham ini ada kayak apa, yang saya tahu sih kayak roti gitu, bukan roti, crackers namanya graham. Oh, Jadi dicampur. Enggak, bro, dia mungkin juga saya nggak tahu. dia tepung untuk dibuat roti, graham grow. Jadi kayak sereal gitu. Kayak cereal Ada yang ya. jenis. Oh. Tapi itu bahan tepung itu Tepung untuk ya. buat roti. Ini dikatakan ini makanan perkemahan ini, bukan makanan di rumah, tapi untuk makanan kondisi-kondisi tertentu ya. Ya itu kondisi dulu. Kalau sekarang mungkin udah orang udah nggak makan begituan lagi karena mungkin pada waktu itu mereka punya persediaan ya itu mungkin yang ada. Nah sekarang ini kan udah dari mana-mana. Apalagi kita di sini ya udah banyak dari luar negeri, dari kadang-kadang yang dari Italia, datang dari France, dari Thailand, dari Indonesia. Jadi ya udah banyak jadi yang perubahannya gitu. Ya, yang jelas kutipan ini belum langsung kita terima untuk menyatakan bahwa bubur encer itu ditambah susu itu makanan harian ya, makanan harian yang sehat. Harus kita lihat lagi. Jadi ini bukan makanan harian, ini makanan di campground, dan juga kita harus lihat ini yang diterjemahkan bubur encer ini, graham grow itu seperti apa. Tadi ada masukan dari Bro Dolphin ya, dan juga Anterli. Jadi enggak mematahkan langsung kita ambil kesimpulan bahwa ini bubur encer ini. Nah, ternyata ada apa? Dari tepung ya, tepung. Kemudian sehubungan dengan ada kata susu ini, kita bisa ada pemikiran karena ini kontroversi dengan kutipan sebelumnya kan, singkirkan susu dan yang di lain-lain. Jadi paling enggak ada clue bahwa ini tahunnya masih tahun lebih dulu dan sebelum datang. Kita nanti lihat tambah saksi-saksi yang lain untuk kita bisa tiba di kesimpulan bahwa waktu dan tempat diperhitungkan ya, dipertimbangkan. Kapan itu ditulis itu harus dipertimbangkan. Oke, ada lagi sebelum kita akan minta tolong Bro Ebing untuk baca mengenai pengganti makanan daging. Oke, kalau gitu apakah Brother Ebing boleh tolong baca paragraf 492 ya, 492. Oke. Ya. Pengganti makanan daging. Jikalau engkau meninggalkan makanan daging, penggantinya harus terdiri dari berjenis-jenis biji-bijian, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang menarik selera dan menyehatkan. Makanan daging harus diganti dengan makanan yang menyehatkan, yang harganya tidak mahal. Ya, sudah sampai di situ saja. Di bawah adalah referensi di bawah. Okay. Referensi di bawah ya. Jadi ini jelas ya bagi kita yang mau meninggalkan makanan daging ya, itu haruslah ada pengganti ya. Penggantinya harus terdiri dari biji-bijian, sayur-sayur, buah-buah yang penampakannya ya maupun rasanya ini menyehatkan ya. Dan penampakannya menarik selera dan menyehatkan. Jadi ini prinsip dari bagaimana kita meninggalkan makanan daging. Karena yang kita tahu prinsip meninggalkan makan daging Advent dan Hindu-Buddha itu beda ya. Kalau Hindu-Buddha yang penting saya nggak makan daging gitu. Iya. Apapun urusannya ya. Makan jamur aja, kebanyakan jamur. Gitu. Jamur-jamuran. Jadi kalau Advent, kenapa kita harus ada pengganti? Karena yang kita tahu tujuan kita adalah mendapatkan kesehatan, ya, mendapatkan kualitas kesehatan. Sedangkan kalau Hindu-Buddha, ya kita tahu bersama itu lebih karena nggak boleh dimakan, iya. Ke apa namanya? Bukan reinkarnasi. Reinkarnasi, betul. Jadi mereka nggak makan daging karena dipengaruhi oleh doktrin reinkarnasi. Ada si A karena dia
akhirnya di kehidupan berikutnya dia jadi sapi gitu ya. Begitu. Jadi ya ini beda ya, dua hal yang berbeda gitu. Nah kenapa kita harus ketika meninggalkan daging harus mengganti, dan kita harus perhatikan apa yang menjadi pengganti kita, karena tujuan kita adalah bagaimana mencapai kesehatan yang Iya, optimal. betul. Oke bro, mungkin sampai situ aja dulu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sudah nggak makan daging, kong lauknya goreng tahu goreng terus. Aduh, silakan ini harus sudah. Bro, Ya silakan bro. kita tertarik dengan makanan bubur tadi yang di atas. Tapi sebelum ke situ, kalau kita buat ke Graham Grul itu di Indonesia sudah ada yang tapi nggak tahu bahannya dari apa. Kalau kita ke supermarket ada sekarang bubur yang seperti jenis super mie. Jadi tinggal diseduh air dan jadi bubur. Nah, Graham Grul itu miripnya seperti itu. Dia berbentuk tepung, lalu ditaruh seperti 1 sendok makan, lalu diseduh dengan air hangat begitu. Lalu diaduk-aduk dan jadilah bubur. Nah, dan betul itu untuk sering dibawa di perkemahan karena dia sifatnya instan. Ya. Praktis. Jadi biasanya orang Amerika dia tabur kismis ya, supaya enak. Kayak sereal, suka dicampur susu juga dimakan enak. Dia jenis sereal. Oke. Enak rasanya enak ya. Jadi dia cuma taruh air mendidih sedikit, diaduk-aduk sudah jadi. Iya. Jadi makanya dia buat perkemahan. Iya, konteksnya cepat saji ya. Cepat saji, betul. Oke. Dia tepung ya. Kita lihat, ya berbentuk tepung. Kita lihat di sini di online, dia ini whole wheat flour katanya. Jadi dari tepung gandum. Gandum whole wheat. Dan dia kenapa dikasih nama Graham? Karena dikasih nama karena mereka bikin coarse, jadi kasar gitu. Ini dari nama Sylvester Graham, nama seseorang. Dia bilang of whole wheat named after Sylvester Graham. Jadi kenapa dikasih nama Graham gitu? Jadi ini wheat itu apa, gandum? Dibikin tepung. Tepungnya itu kasar gitu, coarse ground katanya, flour. Nah, kenapa dibilang Graham itu? Karena itu nama orang, diambil nama orang. Oke, tapi the whole wheat. Jadi whole wheat itu apa, gandum? Iya. Jadi kalau gandum itu dia mengandung nutrisi, dia juga mengandung serat, kaya serat ya. Dan karena untuk event tertentu maka masih diizinkan ya, cukup baik dikatakan untuk dikonsumsi ya, untuk kondisi yang lagi camping ya. Karena juga di zaman dahulu distribusi barang-barang itu pakai kuda, pakai kereta, sehingga hal-hal ini sangat menolong. Tetapi di zaman sekarang ini pasti ada banyak pengganti yang bisa lebih dinikmati untuk makanan camping ya, yang lebih menyehatkan gitu ya. Tetapi untuk kondisi emergency bolehlah ya, walaupun tidak terlalu ini ya. Oke, itu dia punya konteks ya. Oke, terima kasih. Dan kita masih ada setengah jam lagi. Setengah jam. Jam 11 ya, masih ada waktu. Oke, sekarang roti. Nah, ini ternyata roti ini makanan pokok ya. Saya pikir kalau sudah namanya roti ini sudah bukan simple diet lagi. Tapi ternyata roti, tetapi roti yang bagaimana ya? Roti yang bagaimana? Nah, ini Brother Dolphin, apakah boleh tolong bacakan ya? Ya, bro. Agama akan menuntun
ibu-ibu dalam pembuatan roti yang berkualitas tinggi. Roti haruslah dipanggang dengan seksama di luar dan di dalam. Kesehatan perut menuntut agar roti itu ringan dan kering. Roti adalah makanan pokok dalam hidup ini. Karena itu, setiap juru masak haruslah menonjol dalam pembuatan roti. Terus, bro? Iya, boleh bro. Boleh terus juga karena masih Agama, perlu ini kan. Ya. agama di dalam ketul roti yang baik. Sebagian tidak merasakan bahwa tugas keagamaan dalam menyediakan makanan yang baik. Karena itu mereka tidak belajar bagaimana caranya mereka membiarkan adonan roti itu menjadi asam sebelum membakarnya. Sekalipun ditambahkan soda, saleratus, untuk menutupi kelalaian juru masak itu, namun roti itu sama sekali tidak cocok dengan perut manusia. Diperlukan pemikiran dan ketelitian untuk membuat roti yang menyehatkan. Tetapi agama di dalam seketul roti itu lebih banyak daripada yang dipikirkan. Wah, ini mau tanggapi, bro. Ternyata Tanggapi dulu bro, nanti bro lanjut lagi ya, masih sehubungan dengan roti. ya kalau kutipan yang di atas tadi jelas ya. Dan yang di sini dibilang bahwa kalau di atas jelas ya, agama akan menuntun ibu-ibu dalam pembuatan roti yang berkualitas tinggi. Artinya Yang memenuhi syarat ya untuk konsep dimakan. food itu penting buat ibu-ibu supaya tahu menyuguhkan roti yang sehat itu bagaimana. Di kutipan kedua ini 494 ini dia justru bilang bahwa kesalahan memasak ya. Kesalahan memasak, membiarkan adonan itu menjadi asam. Itu adalah satu kelalaian dan tidak bisa untuk dimodifikasi dengan ditambahkannya soda. Nah, tetap hal ini sudah tidak baik buat perut. Jadi di dalam satu agama itu ya agama di dalam seketul roti itu dikatakan lebih banyak daripada yang dipikirkan. Artinya kita nggak boleh sembarang-sembarang atau sembrono asal-asal. Dalam membuat roti. Ya. Di dalam penyuguhan makanan di situ ada yang benar. Karena untuk tubuhmu adalah Ka'bah Allah. Ketika makanan disuguhkan dengan baik dan benar, ya disitulah ada agama di situ. Ya ada kebenaran. Betul. Karena untuk kesehatan kita tangkap seperti itu ya. Iya. Jadi jangan lalai untuk menyiapkan makanan, jangan asal-asal. Ya. Gitu, seperti itu kira-kira. Jadi ada roti yang tidak memenuhi syarat, ada roti yang memenuhi syarat. Dan orang yang mempersiapkan roti dengan cara yang benar, sehingga dia menghasilkan roti yang memenuhi syarat, itu digambarkan seseorang yang beragama dengan cara yang benar, gitu kan? Makanya, iya. Kalau kita bikin roti dengan hasilnya roti yang tidak sehat, itu kita beragama tapi dengan cara yang agama yang salah. Nah, ada pertanyaan ini. Sekarang ini kan kita sudah agak saya seorang pemakan roti, saya senang dengan roti. Tapi tahun belakang ini saya juga belum menyelidiki secara secara detail. Karena kesan-kesan yang saya dengar roti udah nggak sehat, roti tidak sehat, gandum tidak sehat, roti apa saja tidak sehat. Jadi mungkin ada teman-teman yang punya masukan dan pendapat. Kita udah nggak bisa makan roti, bagaimana? Ya, jadi berdasarkan sumber bahan baku roti itu kebanyakan yang tersedia itu sudah tidak sehat ya. Mau disiapkan dengan cara bagaimana kalau bahan bakunya juga sudah tidak sehat, misalnya dari tepung putih misalnya ya, itu tetap sudah tidak sehat. Nah, jadi pertanyaannya dari Bro Dolphin, apakah masih relevan roti itu walaupun disiapkan dengan cara yang benar, atau sama sekali sudah tidak relevan dengan bahan baku yang beredar di pasaran untuk menghasilkan roti yang sehat? Nah, itu pertanyaannya mungkin ya.
Iya, soalnya kalau memang kita tepung putih tidak sehat, tapi apakah ada pengganti lain? Tepung Karena saya gandum dengar gitu. Iya, iya. tepung gandum juga sudah tidak sehat. Jadi kira-kira Iya, bagaimana? jadi masih bisa atau ada dia punya trik supaya bisa ini ya. Oke, oke. Ngerti. Halo, Halo, iya. halo udah pendengar? Sorry, nanti lagi makannya pakai pindakas yang segala macam yang dibeli di kemasan itu. Ah, itu dia kan sudah campur kayak selainya udah campur apa gitu ya, pengawet apa semua. Nah, bagaimana kalau memang masih bisa, bagaimana penyajiannya yang baik gitu ya. Oke, silakan. Kita Bing. kita bisa konteks roti tawar ya. Karena kalau roti-roti yang anu juga kita nggak terlalu suka yang kayak sudah taruh keju lah, taruh coklat, terlalu apa itu Iya, kita terlalu. Tapi roti tawar istilahnya. tapi Misal, roti tawarnya makan tawar toh atau dipakai. ya tetap ada jam atau pakai jam. Ya, jam itu maksud kita. Jamnya ini kan nanti dilihat juga dia punya. Ya, silakan Brother Ebing. Ya, memang ini menyarankan secara tidak langsung orang sadia sendiri di bahan-bahan. I see. Jadi keadaan memang menuntut pada akhirnya kita harus menyediakan sendiri. Tapi kalaupun terpaksa, kita punya ada trik, dan ini juga bisa membuat apa yang dicemaskan ya, dikhawatirkan oleh Ellen White di kasus ini itu bisa nggak terjadi. Yaitu kita mengubah, kan biasanya fermentasi itu roti itu dipakai ragi ya. Nah, ragi ini akan membuat roti itu mengembang. Nah, itu juga sebenarnya adalah proses fermentasi. Nah, yang kita harus mengerti adalah sebenarnya yang membuat mengembang roti ini bukan ragi, tapi bakteri yang bekerja di dalam gula atau karbohidrat yang kemudian dia akan menghasilkan gelembung-gelembung oksigen ya, sehingga roti itu mengembang. Nah, kalau kita tahu prinsip ini sebenarnya kita bisa cari bakteri yang baik ya, tanpa harus pakai ragi. Ragi itu bakterinya mirip dengan fermentasi anggur ya. Kalau anggur dibiarkan, kita jus anggur dibiarkan, itu akan menghasilkan satu fermentasi yang menghasilkan alkohol ya. Ragi juga sama. Itu bakteri yang sama gitu. Nah, kita bisa ganti bakterinya, tetapi prosesnya tetap jadi gitu, tanpa menghasilkan tanpa harus menggunakan bakteri yang menghasilkan alkohol gitu. Jadi ada jenis bakteri yang tidak menghasilkan alkohol. Jadi kalau saudara-saudara pergi ke supermarket, ada bakteri ada yogurt yang dijual yang namanya yang jenis bakterinya adalah Lactobacillus, Thermophilus, dan Bifido. Nah, itu 3 jenis bakteri yang tidak menghasilkan alkohol. Sangat baik untuk usus, sangat baik untuk pencernaan. Dan kalau ada 3 jenis bakteri ini, kekhawatiran kita misalnya pakai pemutih ya. Misalnya tepung itu ada pemutihnya gitu. Jenis Lactobacillus itu bisa mendetoks. Dia bisa membersihkan itu pemutih yang ada di tepung itu ya. Dan kemudian teksturnya bisa jadi lebih empuk, lebih lembut dibandingkan kalau kita pakai ragi biasa. Jadi saudara-saudara, nanti bisa lihat juga bagaimana reaksi misalnya pemutih. Ada yang coba pakai pemutih by Clean, kemudian campur dengan Yakult ya, tapi Yakult yang dari Filipina kalau nggak salah, bukan Indonesia punya, yang dari Jepang. Itu pemutih itu nggak bisa memutihkan Yakult. Jadi kimia beracun dari pemutih yang kuat sekali untuk membersihkan, yang nggak bisa untuk bakteri. Jadi bakteri itu mampu menangkal dan menetralisir itu pemutih gitu. Nah, kita nggak ketika kita menggunakan produk tepung,
kita rasa nggak se ekstrim yang diuji coba itu banyak sekali ya jumlahnya. Tetapi bakteri yang kita gunakan kalau itu ada lactobacillus di situ, ada bifido, ada thermophilus di situ, itu bisa punya kekuatan untuk menetralisir. Dan itu bukan ragi ya, tapi dia bisa menghasilkan pengembangan roti yang sama dengan roti kalau pakai ragi, bahkan lebih bagus lagi gitu. Teksturnya lebih enak, lebih lembut gitu. Iya, iya. Nah ini alternatif Iya, iya. jika keadaan terpaksa gitu. Tapi Iya. ini secara tidak langsung menyarankan kita, kalau tidak mau repot, baking sendiri, tanam sendiri. Iya, iya. Iya, Oke, itu aja. kalau mau repot. Tapi kalau nggak repot, ya nggak ada yang sehat. Udah di pasaran, tuh roti sehat sudah susah sekali ya. Apalagi ya kalau di Jakarta masih ada pasaran-pasaran untuk orang-orang yang memproduksi makanan sehat. Kalau di Manado itu komunitasnya belum kelihatan ada, tapi masih individu, sehingga untuk pasaran itu susah ya. Jadi itu pun kalau sudah dijual ya memang lebih aman kita sendiri yang bikin. Dan tadi ada tips bahwa pakai ragi yang tadi ya mengandung lactobacillus dan lain-lain ya. Nanti seperti itu ya. Ada lagi yang mau menambahkan, soalnya dalam dunia perotian ini kita masih harus belajar, belum ada Iya, pengalaman. Kak. Ya silakan nanti Gladys ya, silakan Kak Gladys. Iya, oke, terima kasih. Nah, ini tadi dibilang tentang roti ya. Dibilang itu asam. Di sini ada memang, apalagi San Francisco, terkenal dengan sourdough bread. Wow, semua pasti suka. Saya waktu pertama kali datang ke Amerika, ini kenapa kok roti udah basi begini masih dimakan? Oh, ternyata namanya sourdough bread. Dan karena makanannya cuma itu, saya coba. Oke, jadi saya coba, dan itu sourdough bread itu nggak bisa dimakan cuma begitu aja. Seperti roti tawar, dia harus pakai apa? Butter. Butternya yang sweet cream. Nah, itu dia. Oke, alhasil karena belum belajar, benar mantap. Rasanya gurih. Pokoknya cuma makan itu aja udah cukup kenyang. Enak. Nah di sini lagi. Itu dia, di toast lagi. Jadi dia ada crunchy, creamy, sweet, semuanya memang menyatu di lidah, for some reason enak. Ini saya bilang, di Indonesia nggak ada ya sourdough bread ya, tapi ini. Nah, jadi di sini kita bisa melihat makanan yang Tuhan ciptakan itu kan semua manis, ada asam, ada asin ya, tapi semuanya memang natural. Nah, setan masukkanlah ini, oke? Saya baru dapat, setan masukkanlah ini sour, yang memang dia pembuatan sourdough bread ini juga harus pakai yang luar. Dia 1 minggu kalau nggak salah, itu 1 minggu tungguin sampai memang kualitasnya memang sourdough bread premium punya lah gitu, oke. Dan itu memang petinggi-petinggi jadinya yang makan karena memang luar biasa. Saya bilang wow, ini bagaimana setan campurkan, dan memang harus pakai butter, dan kalau butter itu kan tahu nggak sehat. Jadi semakin nggak sehat semakin enak. Itu dia. Aduh. Nah, saya waktu itu kan kerja di fasilitas, oke, jaga oma, tapi saya tinggal di fasilitas itu, makannya sisa pagi, siang, malam, makanan dari fasilitas itu, memang kita pergi ke dining room, seperti restoran, kita order apa yang mereka punya, kita order. Dan itu semua, disitulah saya rasain semua makanan Amerika yang luar biasa, yang tadinya enggak suka, campur, memang luar biasa, campurannya juga sadis enaknya, dan sadis juga dalam kutip ya, kotor.
Oke. I see. Oke. Nah, jadi tadi dibilang ini ya karena Mrs. White yang tulis dan si Mrs. White orang Amerika, karena roti ini sama seperti orang Indonesia nasi, nggak Ya, bahan dasarnya ya Pokok, harus makan daging ikan ini harus ada roti. Nah, roti. orang kan nasi. Di sini kan dibilang di cara pembuatannya. Nah, untuk kita sekarang sepertinya untuk mau bikin roti ribet itu. Iya. Karena orang semua sudah di Iya. desa-desa. Apa sih batata? Apa itu batata? Itu dia. Itu dia pengganti, nggak usah roti. Roti Harus sumbunya repot-repot ada lawan. cari itu apa DP terigu semua campuran sana. Nah, batata udah cukup. Misalnya nggak ada kompor, taruh batata di bawah tanah kong dibakar, gimana sih itu? Ada kan yang tahu bagaimana caranya, nggak ada kompor kong cuma taruh di bara panas, dikubur di bawah tanah. Iya. Saya bilang, waduh, memang kita gunakan alam saja yang Tuhan sudah berikan, nggak usah pikir yang bumbu ini, bumbu itu. Dan itu refresh, nggak ada feeling guilty. Waktu saya makan makanan di sini feel guilty-nya luar biasa. Cuma apalagi ya no choice karena harus makan. Yes. Apalagi Kak pas bikinnya udah nangis duluan. DP Kenapa asap tuh? Pakai kayu bakar cuma nangis dulu. Alam itu berarti kita punya mata itu masih normal. Kalau kena asap kok nggak menangis, something wrong with your eyes, isn't it? Aduh ya, jadi itu ya. Oke, jadi tadi kan dibilang di sini ya bahasa Inggris, bahasa Indonesianya. Boleh Kak turun sedikit? Turun ya, oke. Turun sedikit aja, ada kutipan yang dari agama. Oh, agama di atas. Ya. Tadi ada agama yang tadi. Atau di atas ini ya. Oke deh. Ya tadi ya, agama, boleh saya baca sedikit ya? Iya. Agama akan menuntun ibu-ibu dalam pembuatan roti yang berkualitas tinggi. Wow. Di sini kan dibilang agama, berarti apa kita punya kepercayaan sama Tuhan. Jadi kita berdasarkan harus memang bumbu dari Tuhan. Yang Tuhan siapkan natural. Oke. Lalu roti harus dipanggang dengan seksama di luar dan di dalam. Jadi nggak ada yang mentah. Oke. Kesehatan perut menuntut agar roti itu ringan dan kering. Roti itu adalah makanan pokok dalam hidup ini karena itu setiap juru masak haruslah ahli dalam pembuatan roti. Artinya dia punya pengetahuan, nggak asal bakar, mentah di dalam. Aduh, karena suami sayang Pak istri, mama anak-anak nggak mau, mama sakit hati karena rotinya nggak mateng. Aduh enak. Padahal kan itu mereka udah sakit perut karena mungkin pembuatannya tidak benar dan tidak kering dan masih moist, belum masak betul. Nah, jadi di sini pengetahuan. Oke, di sini kan dibilang suruh roti. Nah, tadi saya sarankan kalau memang nggak usah ribet, itu aja batata jo, ubi rebus jo, milu bakar jo, pengganti roti ya. Ini kan karbohidrat semua. Oke, kita punya nasi. Bisa kentang, ubi, jagung, dan itu saja yang bisa replace. Kenapa itu bisa yang menggantikan roti untuk orang di Indonesia, dan itu aja Kak. Oke, thank you. Terima kasih. Jadi memang betul sekali ya. Kita berbicara mengenai roti itu adalah makanan pokok ya, makanan pokok untuk Amerika dan untuk kita masing-masing di daerah kita masing-masing ya. Itu adalah makanan pokok dan pengetahuan kita untuk memasak makanan pokok ini dengan cara yang benar itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena waktu makan setiap orang akan di keluarga, di anggota keluarga akan makan makanan ini. Nah, bagaimana kalau makanan pokok saja tidak tepat cara masaknya dan tidak sesuai dengan resep Tuhan, cara pengolahannya, maka
seluruh anggota keluarga akan rawan kesehatannya dalam kondisi yang rawan ya. Dan tadi kalau untuk kita yang di Indonesia sudah disinggung itu roti sumbu ya, roti pokoknya singkong ya. Nah kita sebenarnya ada pertanyaan. Ini umbi-umbian ini masuk dalam kategori apa dari buah-buahan, biji-bijian yang pembahasan kita? Sayur-sayuran. Ini umbi-umbian kan nggak ditulis. Itu dari makanan sehat itu yang tadi ya. Apa tadi? Ubi-ubi, kacang-kacangan, biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan. Dia tidak memasukkan kata umbi-umbian. Jadi apakah umbi-umbian ini sebenarnya sudah termasuk di dalamnya yang itu? Kalau ada di mana gitu ya? Di Eden kayaknya enggak makan umbi ya? Atau bagaimana? Ada yang boleh sebelum kita lanjut? Boleh respon? Ya, gimana Anti? Betul. Kayaknya di surga yang Tuhan perkenalkan dulu nggak ada umbi-umbian ya. Iya. Di Kejadian Tuhan nggak perkenalkan umbi-umbian. Yang Tuhan perkenalkan buah-buahan. Iya. Terus waktu manusia berdosa dikasihlah sayur. Jadi kalau umbi-umbian itu yang coba kita make sense aja itu kan karbohidrat. Jadi di sini termasuk di mana yang karbohidrat? Gitu aja. Karena di sini nggak disebut umbi-umbian. Jadi kalau nggak disebut ya umbi-umbian karbohidrat ya berarti ya dikelompokkanlah yang di karbohidrat. Jadi karbohidratnya apa gitu. Paling dekat yang mana? Yang Iya. biji-bijian itu ya? menurut saya. Ya, kemungkinan dia di biji-bijian. Biji-bijian, oke. Tapi kita harus mengerti bahwa kandungan nutrisi ubi itu tidak sesederhana karbohidrat ya. Kalau kita pelajari misalnya yang dari FDA untuk singkong, wah itu nutrisinya minta ampun itu. Itu kayak kelor yang buat kita yang hidup di pedalaman itu dianggap sayur biasa, tapi bagi orang lain yang telah mempelajari kelor itu sangat luar biasa gitu. Nah, ubi singkong ini itu nutrisinya luar biasa itu. Ubi kayu, waduh. Dan kita bisa lihat ya di budaya-budaya yang biasa mengkonsumsi ubi kayu, singkong ini, itu kuatnya minta ampun mereka. Kuat-kuat semua. Orang Sanger atau orang-orang Bolmong maupun orang Papua juga. Papua ubi yang lain, tapi ubi juga sama ya. Ada yang kita pergi kemarin di Halmahera, baru di Ternate, yang biasa makan ubi, itu kuat-kuat semua. Iya. Jadi sebenarnya ini kita bisa bilang berkat Tuhan yang besar sekali sebenarnya. Kan banyak umbi-umbian. Jadi selain singkong, ubi jalar, kentang, ubi banyak, talas. Iya, banyak yang di umbi-umbian ini. Halo. Kentang, ada juga ubian ya. Okay. Halo, ada juga ubi yang sering disepelekan oleh orang Manado khususnya, yaitu ubi ubi bete. Oh ya. Karena dianggap sejenis makanan babi ya. Iya. Ini saudara-saudara, ini penelitian sendiri. Ini penelitian saya sendiri. Ini ubi bete sebenarnya kalau kita punya lab sendiri, kita bisa bilang ubi bete ini sebenarnya setara dengan satoimo yang dari Jepang. Nah, satoimo itu adalah satu ubi yang sangat mahal di Jepang, yang khusus yang dipopulerkan oleh masyarakat yang usianya rata-rata di atas 90 tahun. Jadi dia mengandung yang namanya hyaluronik. Hyaluronik ini adalah zat anti-aging gitu, anti penuaan. Waduh, yang kalau kita sering konsumsi,
itu membuat tubuh kita lebih sulit berkarat gitu, lebih sulit untuk jadi tua. Nah, kita sempat coba untuk meneliti itu dan memang hasilnya luar biasa. Kita melihat ya dari keluarga-keluarga yang biasa tradisinya konsumsi ubi bete itu awet muda semua ternyata. Ubi Ya. apa namanya? Ubi bete, talas. Anti. Ubi Oh, talas. ubi talas. talas. Ya. Oh ya, Kalau Itu di talas Jepang itu itu satu ini. Ini kita talas saksikan ya. apa? Ubi talas. Iya, talas itu ada beberapa ya. Ada yang Ada berapa macam? Ada kayak yang besar, ada yang kecil. ini yang kecil-kecil nanti, tapi dia juga bisa besar. Ada yang cuma satu pohon satu umbi, itu juga sama sebenarnya. Semua ubi talas ya bisa awet muda ya. iya. Kalau kita Iya, melihat, ada yang agak kita melihat merah, ada yang sikap. agak lembek, ada yang biasa gitu. Ada 3 macam at least kita tahu ya. Iya. Nah, kita melihat ini, wah, luar biasa ya. Dari mereka yang biasanya konsumsi itu rata-rata Wow. masih muda, sekalipun usianya udah tua nih. Itu Fisiknya kuat. Bro tahu ubi talas itu setelah dicabut dari tanah, kita makan 1 bulan depan, pas dikupas itu masih mantap dalamnya. Masih sama. Masih Betul. sama. Betul, Apalagi kalau kita taruh sedikit di tanah gitu, cuma lepas di atas tanah. Waduh, bisa sampai 1,5 bulan itu. Kualitas betul itu. teksturnya nggak berubah. Jadi ubi ini sangat sulit teroksidasi gitu. Iya, betul. Kulit teroxidasi, betul. Tadi yang Ebing bilang apa namanya Satoimo ya? Satu imo itu yang dari Jepang. Nah, cuma kita Itu masalahnya bisa karena bikin nggak awet punya muda. alat dan kita tidak mengekspos, ya kita rasa ini biasa-biasa aja ini ubi bete ini atau ubi talas. Padahal ini kalau kita lihat dia sebenarnya sama. Dia punya kandungan yang sama Tanam, Jo. sebenarnya. Hyaluronic. Tanam. Ubi, potato. Ubi apa bahasa Inggris? Potato ya? Ubi jalar. Ubi jalar. Yam Oh enggak, bukan. or Bukan, sweet bukan. potato. Ubi talas. Namanya ubi talas. Taro. Kalau bahasa di sini disebut taro. Bahasa Iya. Inggrisnya taro. Iya. Oh iya, taruh. Namanya Satoimo yang di Jepang punya. Ya, Tapi memang ya, Kalau di Udah sini mulai keladi. tapi memang keladi. ubi, Iya. hasil penelitian ubi kalau sejenis ubi-umbian kalau digoreng itu jadi karsinogen. Kalau digoreng di translate. iya. Itu kayak French fries itu hasil penelitian itu kentang yang digoreng itu dia punya kandungan karsinogen tinggi sekali. Intinya karbohidrat kalau digoreng itu dengan api besar apalagi itu. Aduh, jangan digoreng-goreng. Iya, maksudnya kalau pengolahannya salah itu justru sangat berbahaya ya. Oke. Kalau ubi talas dikukus itu jadi ini ya, jadi genyeh gitu. Enggak. rebus gak apa dia? Rebus atau kukus boleh nanti. Iya, bikin kolak atau makan dengan ini ya. Jangan dikolak-kolak. Katanya tadi Bikin alami. getok, Jo. Getok. Barusan Pakai belajarnya. Gula merah. gula merah, kelapa muda, Aduh, memang. tumbuk dilisung ya, jangan di ini. Lisung besi. Atau lisung enak sekali ya. Mau Wow. komen boleh? Tadi saudara Ebing bilang itu yang makan ubi jalar atau singkong kuat-kuat. Coba lihat ya teksturnya ubi singkong ini kokoh, kekar gitu loh. Iya. Ya, sebelum dimasak, Betul sebelum sekali. direbus kokoh.
dan menghasilkan orang punya tubuh kokoh. Iya. Itu dia. How great gitu loh, pencipta luar biasa Tuhan kita ya. Betul Itu sekali. aja. Kapur perlu Iya, untuk lutut, ya kan? Dan dia punya, ya, well, ini kita terakhir ya, roti beragi yang panas sudah sampai di, oke saya bacakan ya. Roti beragi yang panas. Roti haruslah tidak asam, janganlah roti itu terasa asam sedikit pun. Betul, roti itu harus kecil supaya dapat dibakar dengan saksama. Sedapat mungkin semua bibit ragi itu mati terbunuh. Roti beragi sewaktu panas atau baru diangkat, jenis manapun itu susah dicerna. Roti seperti itu janganlah disajikan di atas meja makan. Tentu saja aturan ini tidak berlaku dengan roti tak beragi. Adonan segar dari tepung gandum tanpa ragi dipanggang dalam oven yang cukup panas, enak, dan menyehatkan. Jadi di sini kita lihat sampai di sini kita tidak diperintahkan untuk meninggalkan makanan roti. Tetapi cara penyajiannya, bahan bakunya itu haruslah tepat dengan memperhatikan apa yang sudah dinyatakan tadi ya. Dan terakhir, ini masih ada lagi roti ya. Kita kayaknya berhenti di roti bakar ya. Roti bakar, Zwieback atau apa ini? Atau roti yang 2 kali dibakar. Oh, oke, roti sudah jadi roti, baru dipanggang ya, supaya jadi keras. Adalah salah satu jenis roti yang paling mudah dicerna dan paling enak. Oh, biarlah roti beragi biasa dipotong-potong dan dipanggang dalam oven sampai roti itu kering sekali. Biarlah roti itu sedikit digaringkan seluruhnya di tempat yang kering. Roti ini dapat disimpan lebih lama dibanding roti biasa. Jikalau dipanaskan sebelum memakannya, roti itu terasa segar seperti yang baru. Oke, jadi di sini kelihatannya bahwa ketika tekstur roti sudah dipanggang kedua kali, maka dia punya kemungkinan untuk dicerna lebih baik lagi ya, dan ini menjadikan roti ini sebagai makanan yang lebih baik kalau dipanggang 2 kali ya, dipanggang 2 kali. Jadi kita dapat cara penyajian roti yang baik adalah kalau dipanggang 2 kali itu akan lebih baik, sehingga raginya sudah dijamin mati ya, sudah dijamin mati dan akan lebih mudah untuk dikonsumsi dicerna. Oke, sampai di sini soal roti-rotian nanti tetap akan berlanjut. Di bawah lagi masih ada roti-roti ini, kita belum selesai. Nanti dilanjut di pembahasan berikut. Ada dia punya keuntungan, ada macam-macam ini. Ini sangat dalam ya dikupas mengenai roti, karena ini bagi Mrs. White ini adalah makanan pokok. Jadi betul-betul informasinya diberikan dengan lengkap, karena untuk meninggalkan makanan roti itu, makanan pokok seperti kita orang Indonesia mau meninggalkan beras baik putih atau merah atau apa itu sangat sulit, tetapi ada dia punya cara penyajian yang tepat ya. Oke, sampai di sini ada yang mau menambahkan sehubungan dengan roti? Oke, kalau tidak ada, kita akan sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi, dan kita sudah melihat banyak prinsip mengenai makanan yang baik dan makanan yang sehat. Biarlah kita boleh lebih memperbanyak dengan secara sistematis, kita secara edukasi, karena ini semuanya secara edukasi. Meninggalkan yang baik tentu saja harus mendapatkan informasi untuk
yang baik, meninggalkan yang buruk, yang tidak baik diganti dengan yang baik. Kalau kita tidak tahu yang baik, soal makanan yang sehat, bagaimana kita bisa tinggalkan yang lama. Dan ini kita sudah dikasih prinsip-prinsipnya, dan dengan pertolongan Tuhan, kita terus belajar bagaimana makanan-makanan yang sehat, itu yang tadi ya, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan ada umbi-umbian lah kita tambahkan, dalam arti kita sudah mengerti ya, umbi-umbian, dan ini dipersiapkan dengan cara yang simple, sederhana. Ini adalah makanan yang paling menyehatkan untuk kita. Kalau kita bisa perbanyak makanan-makanan seperti ini, maka kita dengan pertolongan Tuhan akan tinggalkan yang tidak menyehatkan, dan selera kita akan mulai diedukasi sampai akhirnya kita akan merasa bahwa makanan yang tidak menyehatkan itu seperti kita nggak mau memasukkan ini junk ke dalam tubuh saya, gitu kan. Kalau kita lihat, maka kita sudah biasa makanan yang sehat, terus tiba-tiba ada di depan, itu kita akan sadar itu makanan junk food, tidak ada faedahnya buat tubuh kita. Kita tidak mau itu ada di dalam tubuh saya, di mana Roh Kudus mau berdiam dan mau bekerja pada pikiran kita untuk menghasilkan, mengerti karakter Tuhan dan menghasilkan karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan untuk pekabaran siang hari ini, biarlah boleh menolong kita semua dalam menikmati makanan yang Tuhan berikan, sekaligus bonus menikmati kesehatan tubuh dan pengertian yang lebih baik akan kebenaran firman Tuhan. Oke, kita bawa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.